Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya atas nama Heru Tomo dari SMA Ad-Duha. Alhamdulillah telah mengikuti perkuliahan PPG Jalbab 2022-2023 angkatan yang ketiga. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas akhir pembuatan video pembelajaran di SMA Ad-Duha kelas 2 dengan materi hormat dan taat patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kami haturkan terima kasih kepada Bu dosen yang telah memberikan banyak sekali pengajaran, motivasi, juga kepada guru pendamping. Alhamdulillah video 1 dan 2 juga video yang ketiga telah dilakukan banyak sekali masukan-masukan, sehingga ini adalah video yang terakhir dari beberapa masukan untuk saya terapkan di kelas. Ini adalah bukti nomor ujian saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya, diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak semua, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, siapkan dulu ya. Berarti Inem, masuk nggak Inem? Masuk, itu Inem. Alhamdulillah. Juminten, ini Juminten ya. Masuk. Terus siapa? Pak ini ada Pak ini ya. Alhamdulillah masuk semuanya. Masya Allah. Selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme bersama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, saya cek dulu kondisi kelasnya. Nah, kelihatannya sudah cukup bersih ya. Oke, duduknya rapi ya, kelasnya bersih, duduknya yang rapi, sehingga kalian nanti bisa menerima pelajaran dengan baik. Sekarang, nah perhatiin ya, bagaimana kita bisa materi ini bisa kita pahami ya bersama-sama. Kita bisa berkolaborasi. Bapak hanya menyampaikan, mengarahkan saja. Ya, yang pertama dengerin nanti materinya dengan baik. Yang kedua, literasi kalian jangan hanya di sini. Buka buku-buku yang lain. Buka sejarah terkait dengan bagaimana para sahabat dulu berbakti kepada kedua orang tuanya. Buka literasi yang lain, terserah, bebas. Nah, kemudian kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, diskusikan. Berpikirlah dengan keras ketika nanti Bapak memberikan satu ujian berupa problem solving. Jadi kalian akan dapat pertanyaan terkait dengan materi ini, tapi sinkronkan dengan kehidupan sehari-hari. Diskusikan, nanti dipresentasikan, betul-betul kalian bisa mengerjakannya, tulis di lembar LKPD, kemudian nanti akan Bapak nilai. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses. Allahumma amin. Ya Allah, ingat pelajaran kemarin. Kita kemarin belajar tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kenapa harus seperti itu? Karena sebagai seorang anak kita wajib untuk menghormati, dan bukan hanya hormat, tapi kita sebagai anak wajib untuk mentaati, dan bukan hanya taat, kita sebagai anak wajib untuk mematuhi, dan apa lagi? Apa lagi kira-kira? Apa yang jawab? Apa? Menyayangi. Keren, tepuk tangan. Ya,
menjagai apa? Menghargai, gimana menghargai itu? Menghargai orang itu gimana? Contohnya, coba. Memberi kasih sayang, gimana cara memberi kasih sayang? Kalau dalam saya ngasih apa? Kalau kasih saya ngasih apa? Doa. Lihat bapakmu, makmu, tua, ya udah sepuh, terus butuh uang, terus kemudian kamu gak punya uang, langsung kamu kasih doa. Ya Allah, berikan makan bapak dan ibuku, bapak, gitu. Apa? Gimana caranya? Dari saya. Ya, memberi dan apa? Terus apa lagi? Ayo. Ini supaya orang mati. Enggak tesnya ya itu cuma orang tua membantu. Contoh bantu gimana? Contoh bantu. Membantu pekerjaan rumah tangga, ngomong adik, ngomong nenek, boleh nggak ngomong nenek? Ngomong nenek, udah nggak ada. Pernah nggak? Ada yang diantara kalian ibu kalian punya ibu sudah tua, terus akhirnya dalam perlindungan perawatan dia ada? Ada, siapa? Tadi ngomong nenek ya. Kenapa kalian harus belajar tentang materi? Karena bagaimanapun juga kalian itu memiliki orang tua. Orang tua yang selalu mendoakan kalian, menyayangi kalian. Oleh karena itu sebagai anak kalian harus menyayangi mereka. Maka nanti pelajari bukan hanya di kelas, tapi cari literasi sebanyak-banyaknya. Harapannya apa? Tujuan akhirnya kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, patuh dan taat sama guru, sehingga betul-betul kalian mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa materi ini sangat penting? Ya, ditinjau dari apa? Banyak sekali. Dari sisi agama, Allah banyak sekali menyampaikan dalam firman-Nya bahwasanya kita harus betul-betul memuliakan, betul-betul kita menghargai, dan tentunya kita berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada guru-guru kita. Rasulullah SAW juga demikian. Rasulullah juga memberikan petuahnya bahwasanya melalui banyak kalam Rasul, hadis min Nabi SAW, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena atas jasa mereka lah kita bisa sampai seperti ini. Dari apa lagi tinjauannya? Dari hukum, ya, dari hukum negara kita. Apabila seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, taat sama guru-gurunya, maka akan terjadi satu kehidupan di fase yang paling kecil, yaitu keluarga. Ketika keluarga ini sakinah, mawaddah warahmah, keluarga ini betul-betul menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang taat beribadah, taat kepada agama, maka keluarga ini juga akan menjadi keluarga yang betul-betul bisa taat sama bangsa dan negaranya melalui undang-undang dasar, melalui pemahaman kita, teologi kita, yaitu Pancasila. Paham ya sampai di sini ya? Karena intinya kalian harus betul-betul menjadi seorang anak secara pribadinya, bukan hanya taat patuh beribadah hablum minallah, tapi hablum minannas, dengan yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua dan juga guru-guru kita.
Sehingga kalian nanti dalam kehidupan tidak ada lagi problem. Ketika kalian punya karakter baik, menjadi anak yang soleh atau soleha, kalian punya kepribadian yang baik, maka kalian nanti akan mengalami fase kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Saya punya pertanyaan kepada kalian. Saya kudu ditakoni. Mempesona, memberikan satu inspirasi bagi kalian supaya kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua. Oke, fokus semuanya. Lihat, perhatiin. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malik Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di Videonya tengah bagus ya. padang. Baik, gimana video tadi? Luar biasa ya. Bagus sekali. Apa yang bisa kalian ambil inspirasi dari video itu? Lucu. Oke, pertama. Yang kedua apa? Mengesankan. Apa lagi? Memotivasi. Apa lagi? Yang keempat? Apa? Menginspirasi. Dari video itu kita bisa ambil hikmahnya. Ya, karena tadi kami melihat bagaimana Malik Kundang kalau Malik Kundang jadi apa Malik Kundang itu? Jadi batu raksasa. Oh belum ya, itu cerita hikayat dongeng, bukan berarti kemudian nyata, tidak, tapi ambil inspirasi. Tidak boleh seorang anak ketika dia diangkat oleh Allah derajat karena bisa jadi dengan sebab orang tuanya yang berdoa, yang mendoakannya tanpa lelah, bahkan sambil menangis itu, ya Allah berikan kesusahan untuk anakku ya Allah, anaknya teringat terus buyang gitu, orang tuanya menangis supaya pak anaknya sukses, tapi kemudian ketika sudah bayi lupa, terus kemudian malu. Banyak sekali orang-orang sukses kemudian akhirnya Allah hancurkan khususnya karena apa? Karena dia betul-betul merupakan kedua orang tua. Malu. Bapak tukang beca izin, bapak tukang ngacul izin, bapak tukang ngaret kayak saya dulu izin, gitu ya. Malu. Mentang-mentang sudah jadi orang sukses. Ini adalah bagian dari apa yang bisa kita ambil inspirasi dari film terkait dengan Oke, film yang kedua, lihat lebih spektakuler, lebih hebat lagi. Ya, saksikan. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Dia masih hidup, tapi ternyata kemudian lebih mementingkan apa yang dialami oleh ibu. Oh, ya aku tidak ke sana. Sampai kemudian ibunya meninggal dunia. Ya, baru kemudian beliau itu datang ke Mekah, itu rombongan. Ya, itu rombongan. Lah, ketika kemudian sampailah di Mekah, Rasulullah sudah tidak ada. Khalifahnya siapa? Khalifahnya siapa? Abu Bakar apa? Masya Allah. Ini para sahabat ini, mereka Masya Allah berdiskusi dengan sangat-sangat seriusnya. Kita ini diminta oleh Rasulullah SAW ketemu sama orang yang ciri-cirinya seperti itu. Kita diminta untuk minta doa sama dia. Dia itu para sahabat, ada rombongan. Kamu kenal sama ini? Uwais. Dia tidak kenal, itu dia. Loh, siapa dia? Dia itu dulu pengembala kambing. Kok bisa kami seperti ini? Raja loh, ya khalifah. Kok bisa kami seperti ini? Raja, para pejabat berdengar orang seperti itu. Gimana ini? Ditemui. Singkat cerita kemudian doakan kami. Kok saya doakan? Doakan kami. Ya, terus itu. Kenapa bisa sampai mengundang Rasulullah?
memilih untuk beliau, ya, kedudukan yang sangat mulia karena ternyata baktinya Uwais itu kepada orang tua. Sampai diceritakan meninggalnya Uwais itu didatangi oleh ribuan orang, yang padahal dia penduduk bumi itu nggak begitu kenal, tapi ternyata yang memandikan, yang mensolatkan para malaikat penduduk dari langit. Masya Allah. Karena semua video sudah kalian saksikan, ya. Kemudian silakan sekarang buat kelompok, bagi dua kelompok, ya, bagi dua kelompok untuk silakan berdiskusi. Ayo silakan, tata yang benar, set bentuk lingkaran. Mulai dari sekarang. Oke. Ini saya berikan lembar LKPD-nya. Ya, tulis di lembar LKPD terkait dengan kasus. Kasusnya apa? Ada seorang guru. Ada seorang guru yang mana guru tersebut memiliki orang tua, ya, kedua orang tua, bukan orang sudah tua, ya, kedua orang tua, bapak ibu. Nah, ternyata si anak ini menggugat orang tuanya karena urusan warisan. Jadi merasa tidak adil, maka anak ini menggugat orang tua. Padahal dia itu adalah seorang guru. Bagaimana pendapat kalian? Silakan dituliskan masing-masing kelompoknya. Keren ini nanti. Ya, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Go! Silakan diskusi. Presentasi dulu siapa? Kelompok satu. Siapa ini? Oke, ini silakan. Ayo, silakan. Berdiri nggak apa-apa. Langsung kok to the point atau? Ya, silakan. Salam. Salam. Ya. Kenalan. Mbak Dena. Mukadimah. Ini kayak Siratul Mustaqim. Mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatimah Nuraini dari kelas 12 MIPA 2. Oke, tadi ada pertanyaan dari Ustadz. Seorang guru memiliki orang tua, ternyata dan si anak itu menggugat orang tuanya tentang masalah warisan. Padahal profesi dia seorang guru. Oke. Setinggi apapun profesi, tidak ditentukan, tidak menjamin adab seseorang. Seperti al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, siapa? Silakan. Ya, oke. Nama saya Rihana Ramadan Jannah. Di sini akan saya menjawab pertanyaan dari Ustaz saya, yaitu tentang seorang guru yang dia juga sebagai seorang anak memiliki orang tua yang ketika dia itu menuntut orang tuanya dikarenakan warisan. Dalam hal ini seperti teman saya yang bilang, tapi dari teman saya juga mengatakan bahwa sekarang profesi guru itu tidak menjamin akhlak seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam dalam masalah ini terbagi menjadi dua masalah. Pertama, salahnya salah seorang anak ketika dia mendapatkan pemahaman yang salah dari lingkungannya, dikarenakan itu maka dia menuntut orang tuanya. Sama yang kedua, dikarenakan mungkin orang tuanya ini memiliki kesalahan yang fatal dalam mendidik anaknya, karena di dalam hal ini ada kesalahan moral dari anaknya tersebut, dan pendidikan pertama pendidikan anak adalah yang pertama dari orang tuanya. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Jadi kemarin sudah ya, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sudah ya? Artinya seperti ini kemarin sudah. Kemudian ini ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala bergantung pada ridha kedua orang tua. Ya, ini mana? Ini apa ini? Apa ini? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Surat An-Nisa ayat 30. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi saya menambahkan ya, bagi kita sebagai anak, gampang. Kunci-kunci sukses antara lain adalah satu di antaranya itu sangat kecil. Bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua. Kunci sukses paling utama. Selanjutnya itu nanti gampang, itu akan mengikuti. Namun apabila seorang anak di sini gagal, maka di sini juga gagal. Sebagai seorang anak apabila tidak mendapatkan ridho orang tua, maka dipastikan Allah tidak akan memberikan ridho. Paham bahasan ridho? Ridho itu sama dengan Allah memberikan apapun yang kalian minta. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah surga, betul ya? Ya Allah jannah, ya Allah jannah, ya Allah jannah, betul ya? Nah, seberat itu permintaan manusia untuk mendapatkan surga, tapi kalau tidak mendapatkan itu tidak. Maka hati-hati dengan ridhonya orang tua. Pastikan kita mendapatkan ridhonya, karena di situ ada surga. Surga itu kan permintaan yang sangat dahsyat, apalagi hanya yang lain. Paham? Pernah lihat film Siti Nurbaya? Tidak pernah ya? Karena zaman apa ya? Zaman saya itu ada dulu namanya film Siti Nurbaya. Itu gambaran taat kepada orang tua dinikahkan oleh siapa? Oke, sebelum Bapak tutup, kita evaluasi dulu nih pelajaran yang sudah kalian dapat. Ya, baik. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih luar biasa, sportif. Kalian punya kreativitas, kalian bisa berkomunikasi dengan baik, kalian bisa mengetengahkan ide-ide kalian dalam kelompok-kelompok. Saya lihat kalian telah melakukan yang luar biasa, mampu kolaborasi kerjasama. Nah, ini yang menjadi patokan kita di kelas-kelas kita, sehingga kalian itu bukan menjadi anak-anak yang tidak ada perkembangan dalam tiap hari, tapi kalian betul-betul belajar dan ada evaluasi untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil dan sukses. Kalau sudah, kita cukupkan, kita tutup dan baca alhamdulillah dan kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.